Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Bobby Renaldo dengan NIM 0805118181823012 dari jurusan Ilmu Kelautan angkatan 2018 Universitas Sriwijaya. Baik, dalam kesempatan video kali ini saya akan menjelaskan tutorial pengolahan data Total Suspended Solid mata kuliah SIG atau Sistem Informasi Geografis dengan menggunakan software RMapper dan ArcGIS. Sebelum kita mengetahui bagaimana pengolahan data dari TSS, kita perlu mengetahui apa itu TSS. TSS atau lebih dikenal dengan Total Suspended Solid merupakan semua zat padat, baik itu pasir, lumpur, dan tanah liat atau partikel-partikel yang tersuspensi dalam air, baik berupa komponen biotik seperti fitoplankton, zooplankton, bakteri, fungi, dan lain-lain, ataupun komponen abiotik, detritus, dan partikel-partikel organik yang masuk ke dalam perairan melalui sungai menuju ke wilayah pesisir dan laut. Dapat dilihat pengaruhnya secara langsung di perairan pesisir. Nah, TSS ini dapat berasal dari aktivitas manusia di hulu seperti illegal logging, pembuatan parit, transportasi, industri, dan rumah tangga sehingga menyebabkan TSS di suatu perairan. Baik, selanjutnya untuk pengolahan data, langkah pertama kita menggunakan aplikasi RMapper. Kemudian kita pilih Edit Algorithm. Lalu kita pilih Duplicate sebanyak 7 kali. Nah, agar tidak bingung pada saat memasukkan data citranya nanti, ubah nama terlebih dahulu sesuai dengan band yang akan kita masukkan. B3, B4, B5, B6, sampai dengan B7. Kemudian langkah selanjutnya yaitu memasukkan data citra Landsat 8 atau memasukkan band sesuai dengan urutannya. Nah, yaitu kita masukkan band 1, band 2 sampai dengan band ke-7. Perlu diketahui bahwasannya data band ini berasal dari data citra Landsat 8. Setelah memasukkan seluruh band sesuai urutan, langkah selanjutnya yaitu kita memasukkan rumus reflektan. Nah, rumus reflektan ini berfungsi sebagai koreksi. Nah, dalam dunia inderaja, penginderaan jauh, koreksi itu terbagi menjadi dua, yaitu koreksi geometrik dan koreksi radiometrik. Perlu diketahui bahwasannya koreksi geometrik merupakan koreksi yang dilakukan untuk memperbaiki ketidakkonsistenan antara koordinat lokasi data citra dengan koordinat lokasi sebenarnya. Nah, beberapa jenis koreksi geometrik ini meliputi koreksi sistem, presisi, dan medan. Lalu untuk koreksi radiometrik itu merupakan koreksi untuk memperbaiki kualitas citra akibat dari kesalahan pantulan permukaan
atau kelengkungan bumi dan faktor lain, seperti arah sinar matahari, kondisi cuaca, kondisi atmosfer, dan faktor lainnya, sehingga informasi yang dihasilkan akan menjadi lebih akurat. Baik, selanjutnya kita pilih edit formula, kemudian buka data Excel yang kita telah siapkan, cari rumus reflektan dan copy. Kemudian masukkan copy dan apply change. Nah, lakukan hal yang sama kepada ketujuh band yang telah kita siapkan. Nah, pastikan seluruh data band ini telah dimasukkan rumus reflektan. Selanjutnya kita refresh. Nah, setelah di refresh, pilih file, save, ubah ke dalam tipe RMapper raster dataset. Kemudian kita beri nama gabungan. Lalu oke. Nah, untuk tipenya itu ubah menjadi 4 bit real. Oke. Kita tunggu prosesnya sampai dengan 100%. Untuk proses menyimpan ini membutuhkan beberapa waktu hingga sampai dengan 100%. Nah, setelah save berhasil dilakukan, kita klik OK. Kemudian kita klik New dan masukkan data yang telah kita save tadi. Oke, this layer only. Nah, selanjutnya kita masukkan rumus algoritma dengan cara edit formula, lalu masukkan rumus dan apply change. Nah, kemudian close. Di sini sudah terdapat 3 band, lalu ubah menjadi dengan urutan 5, 4, 2. Band 1 ubah menjadi band 5, band 2 ubah menjadi band 4, dan band 3 ubah menjadi band 2. Nah, proses ini disebut juga dengan proses masking. Nah, dalam kajian penginderaan jauh, biasanya proses masking ini dilakukan antara nilai piksel untuk daratan dengan nilai lautan yang menjadi daerah kajian. Kemudian kita refresh.
Nah, setelah data gabungan telah kita ubah urutan bandnya, kemudian kita perbesar atau kita zoom bagian daerah yang akan kita kaji. Dapat dilakukan dengan tool zoom box tool, kemudian cari daerah kajian yang akan diambil. Nah, kira-kira seperti ini. Kemudian kita save kembali dengan cara klik file, lalu save. Nah, ubah nama menjadi masking Bobby dengan tipe RMapper raster dataset. Kemudian oke. Nah, untuk data tipenya sama, ubah menjadi tipe 4 bit trail. Kemudian oke. Nah, untuk prosesnya lebih cepat dibandingkan yang pertama karena daerah kajiannya sudah ditentukan atau sudah semakin kecil daerah yang akan dikaji dibandingkan dengan yang awal. Lalu oke. Nah, selanjutnya kita new kembali dan masukkan data yang barusan kita save tadi atau data masking. Nah, masking Bobby, oke this layer only. Kemudian kita masukkan rumus kembali yaitu edit formula. Kemudian masukkan rumus. Lalu setelah dimasukkan rumus, pilih apply change. Nah, lalu close saja dan kita refresh. Nah, seperti ini hasilnya. Nah, kemudian kita save kembali setelah di refresh, pilih file lalu save. Nah, kemudian ubah nama menjadi apa saja. Di sini saya memberi nama algoritma. Kemudian tipe yang kita gunakan sama seperti sebelumnya, yaitu RMapper raster dataset. Lalu oke, dan data tipenya diubah kembali menjadi tipe 4 bit trail. Kemudian oke. Nah, lalu kita new buka lembar baru lagi dan masukkan data dari algoritma yang kita save barusan. Oke, this layer only. Kita refresh. Nah, lalu kita masukkan rumus ketiga dengan cara yang sama, yaitu edit formula dan masukkan rumus formula. Kemudian klik apply change dan close. Nah, kemudian kita simpan kembali, lalu beri nama batasan. Di sini terserah namanya apa saja dengan tipe file yang sama, RMapper raster dataset. Oke. Tipenya diubah kembali menjadi 4 bit trail. Oke. Nah, setelah ini selesai pengolahan data dengan menggunakan software RMapper, kita lanjutkan dengan menggunakan software ArcGIS. Nah, untuk software ArcGIS, baik, saya ulangi. Nah, untuk pengolahan data di ArcGIS ini, kita mendapatkan data yang telah kita
olah dari RMapper dengan cara kita add data, kemudian masukkan data terakhir yang telah kita olah di RMapper, yaitu batasan Bobby. Add. Nah, setelah muncul, kita klik kanan, lalu Properties. Nah, kemudian untuk unique values-nya kita pilih yes. Sorry, proses masih not responding. Nah, setelah itu untuk masuk ke classify. Untuk kelasnya pilih 5, kemudian untuk warnanya terserah sesuai dengan keinginan, namun yang paling sesuai untuk melihat bagaimana sebaran dari TSS itu sendiri. Sini saya akan menggunakan warna. Kemudian untuk label, klik kanan, format label. Untuk number of significant digitnya kita ubah menjadi 4, lalu oke. Pilih apply dan oke. Nah, ini merupakan hasil pengolahan data TSS. Dapat dilihat kurang lebih seperti inilah sebaran dari TSS yang ada di daerah kajian ini. Nah, untuk mengetahui untuk lebih memudahkan membaca datanya nanti, kita lakukan layout agar dapat mengetahui lebih jelas bagaimana dari proses persebaran TSS ini. Baik, nah langkah terakhir kita lakukan layout peta untuk melihat bagaimana sebaran dari TSS. Nah, kita dapat melihat dari legendanya bagaimana sebaran TSS itu berdasarkan warnanya. Nah, baik, saya rasa cukup penjelasan video pada kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dari saya, dari penjelasan maupun kata-kata dan pengolahan datanya. Saya mohon ampun, saya minta maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.